Halo guys, jadi hari ini tuh aku lagi mau interview sama HRD dari PT Fojo Teknologi Indonesia. Jujur di sini, sumpah ya, gugup banget, nervous. Tapi ya udahlah ya, Bismillah, bisa gitu. Terus FYI aja, aku kan interview jam 4. Terus aku baru balik praktikum itu jam 3:45. Sumpah ini keburu-buru banget, tapi akhirnya tepat waktu juga. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Oke, terima kasih Riz. Ika, ini manggilnya apa nih enaknya? Biasa sih dipanggil Rizkika, tapi kalau misalnya terlalu panjang bisa diambil nama akhirnya aja Ika gitu. Ika, oke. Makanya boleh perkenalkan pengalamannya juga apa aja hal seru yang perlu di-share. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizkika Marditya, biasa dipanggil Rizkika atau Ika. Saya adalah seorang mahasiswi semester 6 dari program studi Sistem Informasi di Institut Teknologi Nasional Bandung. Untuk domisili saya sekarang ada di Kota Bandung, tepatnya di Cicadas. Nah, untuk kesibukan saya itu adalah perkuliahan dan juga ikut organisasi di himpunan. Untuk pengalaman saya, yang pertama di bidang organisasi itu saya menjabat sebagai bendahara di himpunan sistem informasi dan juga menjadi bendahara 2 di UKM atau unit kemahasiswaan di Lisenda. Lisenda itu organisasi lingkung seni Sunda dan saya juga menjadi bendahara. Berapa lama sih dari kampus anjurannya atau batas minimum? 2-3 bulan sih, Kak. Selama PKL itu ada mata kuliah lain nggak? Nggak ada. Nggak ada Khusus. untuk PKL ya? Betul. Oke. Benefit apa sih yang yang Ika harapkan dari Fojo menjalani magang atau PKL? Yang pasti pengalaman ya, Kak. Soalnya ini tuh merupakan salah satu kesempatan buat saya. Soalnya saya tertarik banget di bidang QA dan kebetulan di Fojo itu membuka lowongan kan. Nah, selain itu saya juga mau terjun langsung ke industri. Soalnya kan biasanya cuma sebatas project mata kuliah atau enggak project kelas bootcamp gitu. Jadi saya pengen mencoba pengalaman di bidang industri gitu kan. Kalau SMA-nya gimana? Kebetulan saya bukan orang Bandung, saya dari Kalimantan. Di SMA-nya dulu saya di Kota Playhari, itu di Kalimantan Selatan kan. SMA atau SMK? SMA, jurusannya MIPA. Kenapa berkuliah di Bandung terus ngambil jurusan sistem informasi? Sistem informasi. Oke, kenapa saya ke Bandung? Saya sebenarnya kuliah di Bandung itu lewat jalur beasiswa yang dibuka oleh Metro TV, itu namanya beasiswa OST. Nah, terus kenapa saya memilih sistem informasi? Pas saya SMA itu kan masih zamannya COVID. Terus saya sadar gitu, ternyata digitalisasi itu sangat berpengaruh pas di era COVID itu. Jadi saya ingin mencoba dan mendalami hal-hal yang berbau digitalisasi dan teknologi. Nah, kenapa saya ke sistem informasi? Karena di sistem informasi ITENAS itu tidak hanya mengajarkan tentang pemrograman, tapi juga bagaimana cara memanajemen suatu project gitu kan. Jadi saya tertarik deh, akhirnya saya terjun langsung deh ke sistem informasi yang dari awalnya itu SMA jurusan MIPA. Boleh digambarkan kayak yang sekarang 5 tahun ke depan itu mencapai apa dan apa sih pencapaiannya dan posisi apa? Untuk 5 tahun ke depan itu berarti 3 tahun setelah lulus. Sebenarnya saya tuh orangnya sebenarnya ngikut arus gitu sih, Kak.
untuk tujuan atau goals tuh kadang kayak bisa ganti-ganti gitu. Kalau yang sekarang pengennya 5 tahun ke depan itu mendapatkan pekerjaan yang sesuai sama bidang saya, terus udah banyak pengalaman, dan juga saya mau pulang ke tempat tinggal saya dan membawa ilmu-ilmu dari kota yang saya tempuh sekarang untuk saya implementasikan nanti ke kota saya gitu. Itu di Bandung jadi dengan siapa? Sendiri ya. Berarti beasiswa itu tuh meng-cover semuanya, dari biaya pendidikan dengan biaya hidup gitu. Kalau beasiswa di pendidikan aja, kalau kehidupannya pribadi sih Kak. Berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara, saya anak kedua. Berarti selama 6 semester udah pernah pulang ke sana? Lebaran libur gitu. Udah pernah 2 kali. Anak rantau yang menempuh pendidikan di Bandung. Gitu Kak. Udah ada ini belum? Rencana menikah dalam waktu dekat? Enggak ada Kak. Belum ada sama saya. Oke. Jujur rada shock dengan pertanyaan terakhir. Tapi akhirnya udah beres wawancara sama HRD. Sekarang dilanjut sama wawancara dengan CIO-nya. Halo, Assalamualaikum Ika. Waalaikumsalam Kak. Berarti anak rantau ya. Ika tuh dari Kalimantan Selatan tadi ya? Iya, Kalimantan Selatan Kak. Selama merantau itu ada kayak kesulitan apa sih gitu ya? Pasti masih ada ya. Misalnya dari sisi adaptasi, awalnya kan mungkin dari bahasa, dari mungkin perilaku, culture-nya kan beda ya, orang Bandung dengan orang seberang gitu. Itu ada kesulitan, terus gimana cara Ika mengatasinya? Terus masih ada kayak apa ya namanya, sampai sekarang masih ada kerasa atau udah mulai bisa beradaptasi? Oke, jadi awalnya pas datang ke sini culture shock banget sama cuaca sih Kak. Kalau di sini dingin, terus panasnya tuh nggak sepanas yang di Kalimantan. Tapi untuk cuaca bisa diadaptasi. Nah, tapi untuk pergaulan ya Kak, apalagi kayak kita dari luar, terus kayak stereotip orang tuh kadang gimana ya, nilai kita kayak beda gitu. Jadi gimana caranya? Jadi saya tuh berpikir gimana caranya orang berpikir kalau kita tuh nggak yang beda-beda banget, gimana ya? Maksudnya kita tuh sama gitu. Jadi saya mulai beradaptasi. Nah kan saya dari ini ya Kak, dari Kalimantan, tapi saya suka kesenian. Nah terus di kampus itu ada ngebuka UKM Lingkung Seni Sunda. Jadi saya juga terjun ke kesenian Sunda sambil belajar gitu, gimana apa ya, kayak culture di Sunda itu gimana gitu. Nah selain keseniannya kan juga teman-temannya juga orang Bandung ya Kak, jadi secara nggak langsung jadi kayak saya belajar. Emang saya nggak bisa bahasa Sunda tapi ngerti. Sampai sekarang masih belum bisa tapi mengerti. Tapi saya tetap berusaha untuk nggak yang terpojok, terkucilkan untuk jadi misalnya mereka lagi berbaur, saya juga ikut berbaur, walaupun misal saya nggak ngerti bahasanya, saya berani nanya gitu, kayak itu tadi artinya apa ya gitu sih. Iya, memang malu bertanya sesat di jalan gitu ya. Iya. Ini kan kalau ini mau aku cerita sekilas tentang internship di Fojo. Jadi kan Ika ini dalam rangka memenuhi tugas kuliah ya. Betul Kak. Nah, rencananya kapan itu Ika itunya mulainya? Kalau dari kampus sih jadwalnya awal Juli Kak sampai September. September. Ya, berarti nanti akan ada surat permohonan ya, kayak gitu ya, dari kampus ya. Terus nanti kita balas dan oke, Ika mulai gitu ya. Betul. Ika tuh di Cicadas ngekosnya. Iya Kak, di Cicadas. Tapi untuk di QA sendiri, Ika udah pernah tadi project di kampus ya, Betul. tapi belum pernah di project real. Nah, kita tuh nanti diharapin ya, kenapa harus ada interview segala, karena kita hati-hati memasukkan orang QA internship itu
ada BI internship, ada QA internship, itu kita harus benar-benar pilihan orangnya. Jadi kalau misalnya sampai diterima, tolong benar-benar gimana ya, dijaga kayak apa ya, kepercayaan dari kita untuk nanti Ika mengerjakan proyek, ngetes proyek itu benar-benar harus clear gitu. Jadi karena itu kan berhubungan dengan kualitas proyek ya Kak. Kalau kualitas proyeknya bagus, ya sebab gitu ya, itu nanti pasti kan urusannya dengan kepuasan klien gitu. Jadi kita benar-benar hati banget. Jadi ada kemarin itu ada yang QA internship yang bagus, kita jadi rekrut gitu karena kebetulan ada kebutuhan untuk QA. Nah ada juga yang baru sebulan, cuman karena dia orang luar kota juga nih, orang seberang, tapi memang kemampuan berkomunikasinya tuh nggak bisa nyambung sama anak kantor. Jadi susah, dianya kesulitan, anak kantornya pun kesulitan, jadi akhirnya kita nggak bisa lanjut karena bukan hanya itu aja sih, ada banyak variabel-variabel lain yang bikin sepertinya dia kayak kurang mandiri kayak gitu ya, kurang kreatif untuk bisa cari-cari ini sendiri gitu. Nah, kita tuh nanti diharapin kita benar-benar kayak benar-benar ngantor gitu ya Kak. Jadi benar-benar nanti biar pengalamannya selama di Fojo itu bisa dibawa nanti, either itu mau kerja di Fojo sendiri ataupun mau kerja di perusahaan IT lain gitu. Jadi emang benar-benar seperti Ika kerja gitu ya. Jadi attitude, skill, kreativitas itu tuh benar-benar kita harapin dari ya internship itu gitu. Karena di sini tuh benar-benar pengen lebih, bukan hanya cuma untuk memenuhi tugas kuliah itu kita nggak mau. Jadi kayak benar-benar kualitas kerja yang kita lihat. Jadi jangan sampai nanti sebulan nggak oke nih, kita nggak cocok, keluarin kan sayang ya, jangan sampai kayak gitu. Jadi benar-benar harus serius dan emang benar-benar mau belajar seperti seolah kita kerja di Fojo gitu ya Kak. Kalau misalnya aku lihat sih dari cerita Ika tadi, Ika sih untuk kemampuan beradaptasinya sih oke sih kayaknya. Ya terbukti dengan ikutan yang seni Sunda kayak gitu-gitu kan, itu berarti makanya tadi kaget juga dari awal nggak kelihatan kayak orang Kalimantannya gitu. Jadi kayak mungkin berarti harusnya bisa ya ikutin anak-anak Fojo nanti ya gitu ya. Komunikasinya kalau orang sini kan beda ya. Betul. Dengan orang Padang atau dengan orang Kalimantan, orang Jawa itu pasti beda. Jadi kalau bisa nanti bisa ngikutin mah. Tuh. Nah, berarti Ika baru bisa awal Juli ya? Iya Kak. Oke. Apa ya? Ada yang mau ditanya nggak dari sisi Ika? Kira-kira nanti ada mentornya nggak Pak? Nah, jadi mentor itu pasti ada. Jadi untuk 2 minggu di awal ya, itu wajib datang dulu offline. Jadi tiap hari datang untuk nanti kita sediain mentor untuk bisa nanya-nanya segala macam. Nah nanti untuk kemudiannya kalau misalnya udah rasanya udah oke, bisa hybrid. Nanti rasanya udah oke bisa online. Pokoknya intinya jam 8 sampai jam 5 kantornya di Geraha Pos. Tahu ya Ika, mungkin nggak tahu, jauh ya dari Cikitas. Nah jadi dekat ya 3 kilo 4 kilo mungkin. Iya. Kemungkinan. Nah itu jadi nanti kalau nanti kesananya bisa dibutuhin sama project lead-nya. Jadi datang sesuai kebutuhan gitu, boleh jadi gitu. Jadi kalau misalnya masih ternyata dalam minggu ketiga masih belum nangkep nih atau masih ragu, boleh datang terus. Tapi biasanya di kita kan soalnya karena senior QA-nya itu hybrid ya, nggak semuanya tiap hari datang gitu. Jadi kalau misalnya selama Ika lagi awal-awal sih mungkin nanti akan usahakan ada yang datang tiap hari untuk bisa mentorin Ika gitu aja sih paling. Tadi dari jam 8 sampai jam 5 itu tuh dari Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat aja? Sampai Jumat. Kalau di QA kira-kira toolsnya apa ya Kak yang dipakai? Atau nanti ngobrolnya sama mentor atau gimana? Boleh, mungkin Mas Boy bisa info sekilas ya. Kalau sekarang ini Fojo masih menerapkan manual testing ya. Jadi untuk tools yang digunakan sih, kalau sekarang kan kita ada tools internal intranetnya kita itu Open Project. Jadi itu nanti akan disediakan oleh project team
itu bisa dilihat nih tiket untuk pekerjaannya dan kita yang mana aja yang tidak boleh dikerjakan atau dites. Dan untuk delivery reportnya kita nggak terbatas saja di open project, kita juga ada yang namanya misalkan menggunakan Google Sheet supaya lebih memudahkan untuk, karena kan kita developer kita juga ada yang dari freelance ya, dari orang luar yang muncul, jadi biar lebih memudahkan untuk melihat status update progress dari masing-masing. Misalkan statusnya sudah ready to test, artinya sudah boleh dites. Nah, nanti apabila ada feedback nanti didokumentasikan di situ dari mana feedbacknya itu di sini mana, kalau mungkin boleh menggunakan kata-kata atau kalimat, boleh menggunakan screenshot atau record video untuk lebih menjelaskan. Tapi kalaupun dengan dokumentasi itu kurang jelas dirasa developernya menerima feedback itu, nanti boleh diagendakan aja, misalkan Mas boleh kita call meeting sebentar, mungkin 5 menit aja gitu untuk menjelaskan ini loh feedbacknya seperti ini, ekspektasinya itu seperti ini, seharusnya seperti itu sih. Jadi kalau mesti saya lihat kan di sini kalau Ika itu udah menggunakan Jira juga, tapi di sini kita menggunakan Trello ada, sampai sekarang mulai dipindahkan ke yang project punya yang kita namanya Open Project. Misalnya job desk QA itu ngapain aja ya kalau misalnya di Vojo? Dan alurnya itu gimana? Oke, terus yang pertama mungkin pada saat itu kita sebut kick off meeting ya. Kick off meeting itu adalah kali pertama untuk bertemu atau berkenalan dengan klien. Tapi sebelumnya bahan untuk apa yang dikerjakan itu sudah masuk duluan atau lewat dari sales ya, dari tim marketing. Nanti di situ akan masuk ke fase analisis dan desain. Tapi kita lagi coba memisahkan fase analisis dan desain itu berbeda. Jadi nanti analisis ini akan dilakukan oleh bisnis analis untuk meng-collect requirement, juga analis untuk kolaborasi secara teknologinya ya. Jadi penentuan pembuat untuk KPI speknya ataupun untuk pembuatan skeleton dari proyek. Nah, sambil membuat kan itu nanti akan paralel dibuatkan, nggak langsung jadi. Nanti di situ sudah mulai ini kita sudah bisa mulai membuat test plan atau tes. Nah, kan nanti itu akan berubah nih, nanti kan akan dideliver ke klien, bisa jadi klien yang nanti akan berubah. Oh bukan begitu Mos. Nah di situ juga nanti dari sisi kita tes plannya juga. Nah pada saat sudah sambil kerja tes plan, nanti kan akan masuk ke fase development nih. Nah kalau kita kan sekarang sudah menerapkan sistem delivery task-nya itu daily ya, setiap hari. Jadi yang diharapkan itu setiap hari itu sudah ada deliver progress dari developer. Nah dan mulai nih sama Ika di apa namanya dari test plan yang baru dimulai di tes. Nanti pada saat itu berjalan terus sampai nanti ada istilahnya demo dalam satu sprint atau 2 minggu, demo ke klien dari progres. Nah nanti itu akan dipresentasikan oleh Ika. Jadi karena Ika kan yang memulai untuk tesnya, itu datanya, atau nanti Ika yang mempresentkan. Nanti kalau ada pertanyaan, ada apapun dari sisi klien nanti akan dibantu oleh juga ada project lead, ada bisnis analis, juga sistem analis gitu, membantu dijawab ya. Keluar. Nah setelah itu nanti akan prosesnya berlanjut terus, berjalan terus sampai nanti akhirnya ada final review. Final review adalah pada saat sebenarnya sih ini final review sesaat sebelum kita present atau demo ke klien. Jadi ada dari internal kita dulu. Jadi nanti dari Ika tuh di review dulu ke internal kita sebagai auditor lah. Jadi kalau sudah oke baru artinya sudah layak untuk di present ke klien. Nah sebenarnya sih inti utamanya adalah komunikasi ya. Jadi secara timeline itu kan diatur oleh project team. Jadi untuk timeline, untuk jadwal pelaksanaan demo ataupun apapun akan diatur oleh project team. Jadi komunikasinya tolong lebih bagus saja develop dengan project team, karena yang penentuannya itu dengan project team ya. Jadi itu selain hanya untuk melakukan testing, melakukan dokumentasi juga harus berkolaborasi sih dengan misalkan ada isu di mana, misalkan ada contoh developer yang ini lama, boleh diinformasikan aja ke project team. Dia project team yang menghubungi nanti ke HR, tolong dong ini si Mas ini agak lambat prosesnya, supaya kan jangan sampai nanti pekerjaan Ika terhambat cuma karena dari sininya terhambat. Begitu juga dari Ika, kalau ketemu kesulitan ditanya aja atau diulang di make sure lagi benar nggak ini flow-nya seperti, ataupun ada ide masukan boleh misalkan lebih baik ininya dibuat seperti ini.
dijawab. So, Oh iya, Mas sudah menutup kemungkinan juga ya Mas Boy kalau nanti ternyata Ika ada proyeknya yang sudah berjalan gitu ya. Nah, melalui proses dari awal kayak desain gitu. Jadi ada juga yang misalkan kita berbuat kayak dari proyek yang sudah jalan, jadi ada nanti kan ada berupa dokumentasinya dari selesai, nanti mana itu kan ada dari status tuh dari mana ke mana, nanti kan di sheet itu dari tes project itu dari hasil tesnya juga ada di share dan desainnya di share juga untuk ya user story-nya, jadi nanti pelajari dari situ sebagai panduan untuk tes gitu sih. Ada lagi Kak? cukup sih Kak untuk sekarang. Sebenarnya ini udah beres ya guys interviewnya. Tapi pas aku tonton ulang tuh kayak masih banyak pertanyaan yang pengen aku tanyain. Kayak gimana culture di kantornya, terus gimana peraturan di kantornya. Terus ini tuh unpaid atau paid tuh kayak kenapa gak aku tanyain gitu. Tapi it's okay, aku udah ngirim surat pengantar, terus udah mereka balas. Nanti tanggal 1 Juli aku udah mulai magangnya. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan nanti tuh bakal aku tanyain langsung di kantornya. Semua ini udah selesai. Dain ya guys.